sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, satu, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Ya, selamat siang. Siang. Kak Lia. Ini nih mau tanya-tanya, mau diskusi. Ada satu firman di Roma 5 ayat 18. Ya. Sebenarnya sih lebih enak baca lebih sebelumnya lagi, tapi supaya lebih jelas asalnya. Roma 5:18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, satu, semua orang beroleh kebenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Oke, apa yang mau Bapak tanyakan? Ya, kalau boleh dibantu, narasiin apa yang menjadi narasi yang sederhana gitu loh, itu aja. Silakan Timothy. Begini Pak, Roma pasal 5 ayat 18 dan 19 itu adalah figur Adam pertama dan Adam yang kedua. Adam yang membawa kematian dan Adam yang membawa kehidupan. Menarik kalau kita pelajari dalam Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dan 6. Sebentar saya coba cek dulu deh, biar makin mantep ya. Filipi pasal 2 ayat 4 sampai dengan 6. 8 deh, bukan 6 ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat. Siapa yang taat? Yesus. Taatnya apa? Sampai mati. Bahkan sampai mati dari kayu salib. Ketaatan Kristus adalah ketika memberikan nyawanya untuk mengambilnya kembali dan memberikan hidup baru bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sedangkan Adam yang pertama, Allah memberikan dia ketaatan bersama dengan Hawa. Kejadian pasal 2 ayat 17. Jangan kamu makan buah ini, kalau kamu makan kamu mati. Enggak taat. Kejadian pasal 3 ayat 4 Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dan 6. Bapak baca di situ ketidaktaatan Adam dan Hawa. Inilah yang diaplikasikan oleh Rasul Paulus, bahwa karena ketidaktaatan Adam, semua orang masuk dalam bencana. Apa itu bencananya? Kehilangan kekekalan, itu loh maksudnya. Dan karena ketaatan Kristus, dan tujuannya juga sifatnya kayak paradoks Pak. Karena apa? Ketidaktaatan Adam membawa kita mati, tetapi ketaatan Kristus supaya mati agar bisa menyelamatkan kita semua yang mati. Mati dalam relasi dengan Allah dan mati dalam pengertian jasmani kita. Jadi jasmani dan rohani kita maksud saya. Jadi tujuannya kepada kematian itu, tetapi rencana akhirnya berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat dalam Roma pasal 5 ayat 18 sampai dengan 19, Anda lihatlah kita semua dapat mati karena apa? Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Karena apa? Karena ketidaktaatan Adam.
Ini yang disinggung oleh Paulus tadi. Karena ketidaktaatan Adam, kita semua mati. Upah dosa adalah maut. Tapi karena kematian Kristus turun dalam kerajaan maut, Ibrani 2 ayat 14 sampai dan 15, ia mengalahkan maut, iblis dan sebagainya, dan membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Jadi itu ya Pak yang bisa saya sampaikan. Silakan yang lain. Ya. Mungkin sedikit ya. Kalau dipikirkan bahwa Adam itu sama dengan Yesus, Adam itu Adam pertama, kemudian Yesus itu adalah Adam kedua, ya memang apa yang dilakukan Yesus di dunia ini, ya semuanya seperti manusia. Dia semua ya, hanya satu yang dia tidak lakukan yaitu dosa. Ya. Jadi itu berbeda. Saya kira demikian. Lanjut Bang Elia. Ya. Itu ya Pak, ada yang belum kurang mengerti bagian apa? Coba. Sebenarnya bukan nggak ngerti sih, maksudnya mengerti, cuman kita kan terkadang bagaimana cara mempertanggungjawabkan ataupun menalarkan secara yang masuk akal gitu, yang bisa diterima. Contoh aja nih satu lagi nih kan, ada sering orang berpikir yang jadi perdebatan sekarang, sering orang bilang keselamatan seperti dalam Ibrani 10:10 mengatakan, dan karena kehendaknya lah inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus, gitu kan. Terkadang orang sering berpikir kalau ya dia udah diselamatkan, tapi juga ada semacam kegamangan, yaitu bahwa ada kemungkinan pun tidak selamat. Saya rasa gimana ya, bagi saya begitu dia masuk dalam areanya itu sudah masuk dalam sesuatu mekanismenya gitu. Karena seperti yang dalam di sini kan, Ibrani 10:14 juga mengatakan, sebab oleh satu korban saja, satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Satu korban. Jadi berarti kalau boleh dikoreksi, berarti kita harus bersungguh betul-betul kepada Tuhan dan bukan kepada kemampuan kita mengerjakan pertobatan. Jadi gimana ya? Seperti itu mungkin. Tolong mungkin bisa. Mungkin jawabannya dibaca selanjutnya aja sih di dalam Roma 5 ayat 21, supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh karena kebenaran hidup yang kekal. Jadi hidup yang benar, Pak. Ya cuman kan kadang-kadang orang mengukurnya dari akhirnya di perbuatan dia, dan pada saat itu dia mendapatkan pendakwaan lagi, dan akhirnya mundur lagi dari belakang. Loh, kalau hidup Gitu yang kan? benar itu seperti Yesus, ya Bapak kenapa perdebatkan itu? Kalau cara berpikir orang, kok Bapak mau samakan seperti cara berpikir Tuhan? Gak bisa, Pak. Perbuatan itu Pak, begini ya. Perbuatan baik itu dan perbuatan yang benar, itu Bapak salah memahami apa yang sebenarnya Yesus lakukan. Itu Bapak salah memahami. Jadi Bapak menganggap ketika kita sudah di dalam mekanisme itu, ya kita mutlak di sana. Tidak. Ketika kita mengaku percaya, maka kita perlu bukti pengakuan itu. Yaitu buahnya. Makanya Yesus selalu mengatakan dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Dari buahnya kamu mengetahui mereka. Ya. Coba tadi kita jangan lari dulu ke Ibrani, kita kembali dulu ke Roma tadi ya. Ayat 18. Jadi sama seperti melalui satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula melalui satu perbuatan kebenaran semua orang yang beroleh pembenaran untuk hidup. Sebab sama seperti melalui ketidaktaatan satu orang, banyak orang telah menjadi berdosa, demikian pula melalui ketaatan satu orang, banyak orang menjadi orang benar. Akar dosa itu ketidaktaatan, Pak. Jadi ketidaktaatan itu yang berdampak kepada semua orang, sehingga semua orang juga mengalami kematian atau maut. Penghukuman akibat dari ketidaktaatan itu. Jadi oleh karena ketidaktaatan satu orang semua telah mati, tapi oleh karena ketaatan satu orang semua orang dibenarkan bagi dia yang mau kepada pembenaran itu. Yaitu Yesus Kristus. Ya. Konsekuensinya begini, karena sejak penjabarannya begini.
Sejak semula Allah itu menciptakan segala sesuatu, termasuk kita manusia, itu adalah untuk tujuan yang mulia, untuk tujuan yang kudus, bukan untuk berdosa. Tapi ternyata ketidaktaatan yang menghasilkan dosa itu, itulah yang membuat kita itu mengalami kematian. Artinya rencana semula itu dinajiskan, dikotori oleh dosa. Nah, Yesus datang ke dunia ini untuk mengembalikan dan memulihkan kepada kodrat semula, sebagaimana keadaan tanpa dosa. Makanya nanti di Ibrani dikatakan dipulihkan dengan darah. Jadi Kristus datang ke dunia ini itu tujuannya untuk apa? Untuk mengembalikan kepada rancangan yang semula, sebagaimana keadaan yang tanpa dosa. Makanya di dalam kitab Wahyu ada dikatakan langit dan bumi yang baru, yang tanpa dosa. Tidak ada penderitaan, tidak ada duka cita, tidak ada kematian, dan banyak hal. Ya, jadi sebenarnya oleh ketidaktaatan manusia Adam semua orang berdosa, tapi oleh karena ketaatan manusia Yesus Kristus kita dibenarkan. Ingat, kita itu semua telah berdosa dan dibawa dalam kerajaan maut oleh karena ketidaktaatan Adam. Tetapi oleh karena ketaatan Kristus, dan ketika kita mau, dan ketaatan Kristus ini dibuktikan dari apa? Dari penyalibannya. Dia tunduk dan taat melakukan pekerjaan Bapaknya. Dia tidak melawan. Jadi ketaatan Kristus ini, ketika kita percaya kepada Kristus, maka ketaatan Kristus itu melingkupi kita dan memperhitungkan kita sebagai bagian dari kebenaran. Makanya disebut anugerah, bukan perbuatan kita. Anugerah itu karena kita percaya kepada ketaatan Kristus itu, maka ketaatan Kristus itu yang menyempurnakan kita. Yang Bapak baca tadi, Ibrani 10 tadi. Jadi ketaatan Kristus itu yang memengaruhi kita. Kekudusan Kristus itu yang memengaruhi kita. Sama seperti penglihatan Yesaya. Ketika dia dimasukkan bara api oleh serafim di dalam mulutnya. Yesaya tidak kudus, tapi batu yang dari Allah yang dibawa oleh serafim itu ketika dimasukkan dalam mulut Yesaya, maka dia menjadi tahir dan kudus. Jadi kekudusan kita bukan berasal dari apa yang kita buat, tetapi dari apa yang datang dari Allah. Maka kekudusan dari Allah itu menyebar keluar yang menguduskan kita. Maka kekudusan, kebenaran, ketaatan Kristus itu menyebar bagi kita yang mau menerima Dia. Sama seperti kita juga mati. Oleh karena apa? Kita tercemar oleh karena ketidakkudusan Adam, keberdosaan Adam. Justru ini bukti keadilan Allah. Itulah mengapa Yesus harus datang menjadi manusia. Karena manusia yang membuat kita menjadi berdosa, maka manusia pula yang harus taat menggantikan itu semua. Ya. Nah, di dalam Ibrani tadi, di Ibrani 10, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah hari-hari itu, firman Tuhan lagi. Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya ke dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan kurban karena dosa. Ya, oleh satu kurban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang dikuduskan. Yaitu tadi artinya bahwa darah Kristus yang menjadi tanda ketaatannya kepada Bapaknya, ketaatannya sampai mati di kayu salib, ya, itu menjadi korban yang menyempurnakan ketidaktaatan kita ketika kita beriman kepadanya. Makanya Rasul Paulus berkata apa? Hanya oleh karena anugerah dan kasih karunia. Tapi lalu bagaimana dengan orang yang sudah menjadi Kristen, tapi masih kadang jatuh di dalam dosa, lalu dia didakwa oleh karena dosanya itu? Bagaimana dengan itu semua? Ya, nah, ini tadi yang saya katakan bahwa Tuhan itu tidak mengambil dosa, Dia itu mengambil manusia dari dosa. Jadi Dia itu menebus manusia dari, menebus itu artinya mengambil kembali. Seperti misalnya ini adalah dosa, kita itu diambil Kristus dari kuasa dosa dan kematian ini. Bukan dosanya yang diambil dan kita yang dipisahkan. Karena ketika kita mengaku percaya Yesus pun di dunia ini, kita itu masih hidup di dalam dosa. Di dalam, kadang kita jatuh dalam dosa.
dan lain-lain. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang jatuh dalam dosa? Dia sudah mengaku Yesus Tuhan adalah juru selamat, tapi kadangkala dia masih jatuh ke dalam dosa. Ya, itu pertobatannya itu yang dilihat, progresif atau tidak. Kembali lagi kepada perkataan saya yang di awal, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ada nggak buahnya sebelum kenal Yesus dan setelah kenal Yesus? Buahnya itu bertumbuh nggak? Kalau tetap datar-datar saja, kenal Tuhan buahnya segini, belum kenal Tuhan buahnya segini, kenal Tuhan sampai mati buahnya tetap begini saja. Ya artinya dia tidak pernah percaya, Pak. Kita mengatakan kaki saya telah sembuh, tetapi Bapak tidak bisa berjalan kaki. Saya tidak bisa jalan kaki. Artinya saya tidak pernah sembuh. Jadi kita mengaku percaya, kita mengaku beriman, tapi kita tidak mau taat. Artinya kita tidak pernah percaya. Dan orang-orang seperti itu tidak mungkin diselamatkan. Jadi argumentasi orang-orang yang bilang, ketika saya percaya kepada Yesus, bebas buat dosa. Kamu tidak pernah percaya. Karena kalau kamu percaya, kamu beriman. Iman itu pisteu, itu artinya taat. Yang menghidupi itu. Bukan hasilnya, Pak, yang sempurna. Tidak akan ada yang sempurna di dalam hasil pertobatan. Karena kekudusan Kristus yang menyempurnakan. Tuhan, itu tidak ada yang sempurna. Tapi hati yang mau bertobat itu oleh karena cinta kepada Kristus tadi, yang mendorong kita untuk bertumbuh selalu. Itu yang Tuhan lihat. Jadi hati, ibaratnya itu ketika ayam dan bebek itu dilemparkan dalam kolam. Ayam kalau lempar dalam kolam, dia berusaha naik, keluar. Berusaha, dia tidak suka di dalam air itu. Tapi masih di dalam air, tapi dia nggak suka di dalam air itu. Tapi ada bebek dilempar dalam kolam, dia suka. Dia berenang-renang. Orang percaya pun begitu. Kalau ada orang mengaku percaya dan jatuh dalam dosa, dia nikmati dosa itu. Berenang. Dia tidak pernah percaya. Kalau dia seperti bebek. Tapi kalau dia seperti ayam, dia jatuh dalam dosa, tapi dia benci sekali sebenarnya dengan dosa itu. Sangat benci. Tapi dia pengen keluar dan berusaha keluar. Orang seperti itu diselamatkan. Karena ketika dia benci dosa, benci ketidaktaatan, itu tanda dia punya Roh Kudus yang menginsafkan dia akan dosanya di dalam dirinya. Ya, mungkin saya sedikit ya Elia ya, tadi disinggung soal adil ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia mengorbankan anaknya, setidaknya ketika Bapak sebagai seorang yang biasa membela orang, Bapak naik ke atas nih ketika dihakimi gitu. Loh, kok kamu bisa berbuat dosa? Tuhan bilang, oh kok kamu berbuat dosa? Bapak kan bilang pastinya nih. Loh Tuhan gak bisa kan? Allah kan gak pernah seperti saya manusia dengan keinginan daging saya. Loh itu anak saya kirimin untuk apa? Tapi dia bisa. Kamu bisa gak seperti dia? Nah seperti itu Pak. Itu yang namanya keadilan. Setidaknya kalau Bapak mau membela diri, karena Allah tidak sama seperti manusia, Allah pernah menjadi manusia loh. Ya, dia pernah merasakan itu, tapi dia tidak taat dengan dosa. Dia taat kepada Allah, kepada Bapaknya, ya. Jadi gitu Pak, itu namanya keadilan. Nggak jadi batu yang diam-diam aja terus orang cium-cium Pak. Itu lebih tepatnya. Dia harus jadi manusia karena untuk menebus dosa umat manusia. Dan dia menjadi seperti manusia supaya dia sama, tahu apa sih yang menjadi keribetan manusia itu. Gitu. Saya kira demikian ya Pak ya. Ya gitu ya. Ya, jadi saya melihat memang tadi yang belum disebutkan tuh, bahwa sumber dari segalanya ialah Yesus Kristus. Seperti penggenapan dalam perkataannya itu dalam Ibrani 10 tadi kan Ibrani 10:14, ini Ibrani 11:10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali, nggak berkali-kali kan, sekali cukup, dalam arti tidak menjadi concern. Tadi saya setuju banget yang namanya orang diambil dari bukan dosa yang diambil, tapi dia ditarik keluar dari dosa dan telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi harganya sangat mahal. Kalau bukan lagi pada, kan kadang banyak tuh orang kalau dia mengalami suatu keanehan, aduh salah apa gue lagi ya, salah gue apa lagi nih ya, gue jadi ngalamin suatu hal yang gak ngenakin atau merugikan dia, kan gitu. Banyak orang sering begitu. Jadi jatuhnya berfokus pada dirinya, bukan pada
karya Tuhan atau apa yang telah diperbuat Tuhan dalam kehidupannya, seperti itu. Terima kasih Kak. Oke, Tuhan memberkati semua. Oke, Tuhan berkati ya. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya. Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.